Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, supaya kita tetap untuk bersemangat menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi kebugaran jasmani. Sebelumnya, ada yang tahu nggak pengertian kebugaran jasmani itu? Apa sih kebugaran jasmani itu? Kemudian seberapa penting sih dalam kehidupan kita? Langsung saja saya akan bahas. Jadi, kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Definisi lainnya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang sangat tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal sebagai physical fitness. Jadi kesimpulannya, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi, makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Di sini ada kata kunci yang sangat penting, bahwa di sini mengatakan tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga. Ingat, masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi ketika kita melakukan olahraga, alangkah tidak baiknya untuk menghabiskan tenaga kita untuk melakukan aktivitas. Jadi harus menyisakan energi untuk melakukan aktivitas lainnya. Kalau di dalam dunia olahraganya namanya adalah overtraining, ya. Latihan yang berlebihan itu berbahaya bagi tubuh kita. Jadi oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi makin sering berolahraga justru membuatmu menjadi tidak mudah lelah. Ya, semakin sering anak-anakku berolahraga akan meningkatkan kebugaran jasmaninya. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuhmu bisa lebih meningkat. Meski penting, masih ada yang belum mengerti apa itu kebugaran jasmani. Betapa pentingnya kebugaran jasmani di dalam kehidupan kita. Jika seseorang merasa terbebani secara fisik dengan kegiatan sehari-harinya, maka hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kebugarannya buruk. Kebugaran yang dimilikinya tidak sebanding dengan bobot kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Jadi itu dia pentingnya kebugaran jasmani. Selanjutnya, manfaat dari kebugaran jasmani itu apa saja sih? Yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Ini sangat penting karena sirkulasi darah yang baik memastikan bahwa seluruh sel tubuh menerima pasokan oksigen yang cukup. Oksigen diperlukan untuk proses respirasi seluler yang menghasilkan energi untuk fungsi tubuh. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Tentunya dengan olahraga yang teratur, dengan olahraga yang terjadwal akan meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh kita. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Yang ketika kita terserang penyakit, orang yang fisiknya baik akan cepat sembuh karena sistem kekebalan tubuhnya sudah siap dengan
mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Kemudian yang keempat adalah memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Yang kelima, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Ini yang banyak terjadi di kalangan kita sekarang, bahwa banyaknya orang yang obesitas, ya, berat badan dan berlebihan, yang dikarenakan jarang untuk melakukan aktivitas atau berolahraga. Ini sangat berbahaya kalau obesitas ini akan memunculkan berbagai banyak penyakit, ya. Jadi obesitas itu juga termasuk, ya, menyeramkan juga di sini. Makanya penting untuk kita jaga olahraga kita, penting untuk kita jaga tubuh kita. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah mencegah penyakit jantung. Dengan kita melatih kondisi tubuh kita yang baik dengan olahraga, di sini tanpa kita sadari kita sudah melatih jantung kita. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi depresi. Nah, selain ini ada juga loh manfaat dari kebugaran jasmani, yaitu meningkatkan energi, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. Saya yakin semua pasti tahu apa itu osteoporosis, dan pasti tidak bakalan ada yang mau terkena dengan penyakit ini. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan, dan mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Itu dia manfaat dari kebugaran jasmani. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kemudian yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Yang ketiga daya otot atau muscular power. Yang keempat adalah kecepatan atau speed. Yang kelima daya lentur atau flexibility. Yang keenam kelincahan atau agility. Yang ketujuh koordinasi atau coordination. Yang kedelapan keseimbangan atau balance. Yang kesembilan adalah ketepatan atau akurasi, dan yang kesepuluh adalah reaksi. Baik, kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsur kebugaran jasmani ini, karena ini merupakan sangat penting. Ya, di setiap unsur-unsur ini ada latihan-latihan yang akan kita lakukan untuk memenuhi dari unsur-unsur ini. Oke, yang pertama adalah kekuatan atau strength. Ini kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal dalam melawan beban. Untuk mendapatkan komposisi dan kekuatan otot yang maksimal, seseorang perlu melakukan latihan beban secara rutin serta melengkapi kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk membangun otot. Makanya banyak orang yang latihan angkat beban atau melakukan gym mengkonsumsi telur dan meminum susu atau suplemen. Supaya apa? Supaya ototnya itu cepat berkontraksi, cepat besar nantinya. Jadi ya. Kemudian yang kedua di sini adalah daya tahan. Apa itu daya tahan? Jadi daya tahan atau endurance berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama.
daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Organ-organ tersebut harus berfungsi secara optimal dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam waktu yang lama dan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Daya tahan jantung dan paru-paru berperan dalam pengambilan oksigen dan menyalurkannya ke seluruh bagian tubuh. Jadi daya tahan ini sangat penting untuk melatih jantung kalian ya. Nanti latihannya seperti apa nanti kita bahas. Oke, selanjutnya adalah daya otot ya. Jadi daya tahan ini berbeda dengan daya otot. Kalau daya otot ini adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Daya otot dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih otot utama tubuh manusia. Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal dalam melawan beban. Untuk mendapatkan komposisi dan kekuatan otot yang maksimal, seseorang perlu melakukan latihan beban secara rutin serta melengkapi kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk membangun otot. Sama seperti latihan daya tahan, latihan kekuatan otot juga harus dilakukan secara perlahan, mulai dari beban yang ringan hingga ke beban yang lebih berat. Latihan angkat beban di gym bisa dijadikan pilihan untuk melatih kekuatan otot. Selain itu, kamu juga bisa berlatih dengan beban sendiri dengan melakukan push up, sit up, squat, plank, dan berbagai gerakan lainnya. Kalian pasti tahu model-model gerakan yang saya sebutkan tadi itu bagaimana cara melakukannya. Kalian bisa langsung mempraktikkannya untuk menjaga kebugaran kalian. Oke, selanjutnya adalah kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Kecepatan adalah kemampuan fisik untuk melakukan suatu gerakan dalam periode yang singkat, atau kemampuan fisik untuk bisa menggerakkan tubuh secepat mungkin. Kecepatan juga berkaitan dengan kemampuan fisik dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi, semakin sedikit waktu seseorang dalam melakukan gerakan atau lari, maka semakin baik hasil yang didapatkan. Itulah kecepatan ya. Contohnya latihan dalam komponen kebugaran jasmani ini adalah dengan lari sprint, bersepeda cepat, dan lain sebagainya. Latihan ini bisa membuat seseorang bergerak dengan lebih cepat dan tangkas. Selanjutnya di sini adalah kelenturan, daya lentur atau flexibility. Kelenturan adalah kemampuan sendi dalam melakukan gerakan di ruang gerak sendi secara maksimal. Itu dia kelenturan.
Fleksibilitas menunjukkan besarnya gerakan sendi secara maksimal dengan kemungkinan gerakan. Hal ini juga berhubungan dengan kelenturan otot. Gerakan seseorang yang tidak memiliki kelenturan yang baik akan terlihat sangat kaku, seperti robot dia. Selain itu, setiap gerakannya juga tidak rasanya nyaman dan bisa disertai rasa sakit. Bentuk latihan kelenturan bisa dilakukan dengan stretching rutin setiap hari atau bisa juga dengan olahraga yang pilates, ya yang ringan-ringan lah. Dan untuk melatih kelenturan misalnya dengan mencium lutut, melakukan sikap lilin dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah kelincahan. Nah, kelincahan dan kecepatan sama nggak? Kelincahan dan kecepatan tuh tentu beda, ya. Jadi kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersama-sama dengan gerakan lainnya. Itu dia. Paham nggak bedanya? Ya. Jadi paham kalau kecepatan adalah semakin sedikit waktu yang dilakukan dalam melakukan gerakan semakin bagus. Kalau kelincahan itu bagaimana tubuh mengubah arahnya. Itu bedanya kecepatan dan kelincahan. Untuk melatih kelincahan, kalian bisa melakukan latihan zigzag, leader drill, dan shuttle run. Itu dia. Biasanya pemanasan ini dilakukan oleh pemain sepak bola, ya. Jadi kalau kalian pernah ikut latihan sepak bola, kalian pasti banyak melakukan latihan kelincahan ini. Bagaimana kalian melewati kun itu dengan mengubah arah badan kalian, itu termasuk melatih kelincahan. Oke, selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan untuk menyelaraskan gerakan tubuh dengan arah pandangan. Itu dia pengertian dari koordinasi. Bentuk latihan yang bisa dilakukan apa saja. Sini dengan olahraga lompat tali, ya, tanpa kefokusan yang baik, tanpa tanpa konsentrasi yang baik, kalian tidak akan bisa melakukan itu. Maka perlunya kita latih latihan koordinasi ini. Oke, selanjutnya adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan itu apa? Jadi keseimbangan adalah kemampuan fisik untuk mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Itu dia keseimbangan. Diperlukan daya tahan otot juga di sini yang optimal untuk mampu menahan guncangan dan koordinasi pandangan agar tetap seimbang. Bentuk latihannya apa saja? Jadi bentuk latihannya adalah dengan gerakan sikap lilin, berdiri dengan satu kaki jinjit, atau mengangkat salah satu kaki dan lain sebagainya. Itu merupakan latihan keseimbangan. Jadi di sini keseimbangan ini kita tahu apakah cedera seseorang itu masih mengalami cedera atau tidak dengan kalian mengangkat satu kaki dengan berjinjit dan menutup mata. Apabila kalian masih goyang, keseimbangan tidak baik, maka itu artinya cedera kamu itu masih. Itu cara saya mengetahui apakah cedera saya masih atau tidak. Itu dia. Itu ilmu sedikit buat kalian, bagaimana kita tahu apakah cedera ini masih berat gak di kita. Biasanya saya lakukan saat saya terkena cedera di ankle kaki saya atau di paha saya. Ya, bisa dicoba dipraktekkan ya.
Oke, selanjutnya setelah keseimbangan apa lagi? Ya, ada ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi adalah kemampuan untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap sasaran tertentu. Jadi memanah juga termasuk butuh ketepatan atau akurasi yang baik. Selain memanah, apa juga? Ada yang tahu? Ya, selain memanah, bowling, sepak bola saat melakukan syuting harus butuh akurasi yang baik juga. Ya, untuk mencetak gol, ya kita harus memiliki akurasi tendangan yang baik. Begitu juga dengan syuting saat melakukan permainan bola basket, butuh akurasi yang baik. Jadi akurasi ini sangat penting. Ya, contohnya olahraga yang membutuhkan akurasi itu antara lain adalah tadi yang sudah saya sebutkan, ada sepak bola, ada bola basket, ada panahan, ada bowling dan lain sebagainya. Volley juga, ya, dengan smash yang mempunyai akurasi yang baik akan menguntungkan tim tersebut. Ya, jadi di dalam olahraga prestasi akurasi ini sangat penting saya rasa. Oke, next. Selanjutnya adalah reaksi. Reaksi itu apa? Ya, jadi reaksi adalah kemampuan fisik untuk segera bertindak dalam menghadapi rangsangan yang timbul melalui panca indera. Jadi itu dia pengertian dari reaksi. Komponen kebugaran jasmani ini bisa dilatih dengan cara apa? Dengan cara menangkap bola yang dilempar dari berbagai arah. Jadi kecepatan kamu menangkap bola, refleksmu, ya, bagaimana reaksimu itu cara melatih reaksi. Ya, seperti misalnya ini kiper ini bisa menangkap bola dengan cepat atau enggak, itu harus dilatih reaksinya, menjaga gawang tersebut. Ya, reaksi yang baik akan menjaga gawangnya pula dengan baik. Jadi reaksi ini sangat penting juga untuk terutama bagi penjaga gawang. Ya. Ya, saya kira demikian pembahasan lengkap mengenai 10 komponen kebugaran jasmani. Semoga apa yang saya jelaskan kalian semua bisa pahami. Jadi, selain berolahraga untuk menjaga kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan menjaga asupan makanan juga. Jadi makan yang cukup secara kualitas maupun kuantitas, yakni memenuhi syarat makanan sehat, berimbang, cukup energi dan nutrisi. Makanan tersebut memiliki karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air dengan proporsi karbohidrat ya kira-kira 60%, kemudian lemaknya 25% dan proteinnya 15%. Ingat, jangan kelebihan lemak. Seperti apa yang saya katakan tadi, di sana ada obesitas. Ya, dimana obesitas itu sangat berbahaya bagi tubuh kita, bisa mengundang banyak penyakit. Jadi untuk menghilangkan obesitas itu dengan berolahraga, dengan menjaga kebugaran jasmani, dengan menjaga asupan makanan kita. Selain itu, untuk mendapatkan tingkat kebugaran yang baik, untuk meninggalkan kebiasaan tidak sehat seperti merokok, minum beralkohol, makan berlebihan dan tidak teratur. Ingat, hindari rokok dan alkohol, itu yang paling penting. Oke, selanjutnya selain itu apa juga yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebugaran jasmani kita? Yaitu yang paling penting adalah istirahat. Ya, istirahat sangat diperlukan agar tubuh memiliki kesempatan melakukan pemulihan atau recovery.
sehingga dapat melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Ya, dalam sehari sebalap umumnya seorang dengan usia 15 sampai 19 tahun memerlukan lama tidur 8 hingga 9 jam lah, itu yang baik. Jadi ingat, buat kalian ya, anak-anakku, jangan begadang. Kebanyakan dari kalian sekarang begadang untuk main game. Itu mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani kalian, karena tubuh kita juga butuh istirahat loh ya. Jangan dipaksakan tubuh kita paginya sudah beraktivitas, jangan malamnya aktivitas lagi. Manfaatkan waktu malam itu untuk beristirahat ya, minimal 8-9 jam lah kalian tidur. Oke, selanjutnya supaya lebih jelas, mari kita simak video berikut bagaimana sih cara menjaga kebugaran atau macam-macam latihan untuk meningkatkan kebugaran ya, supaya kalian itu lebih paham, lebih jelas ya. Kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, terlebih dahulu kita pemanasan dulu supaya otot-otot kita siap untuk melakukan aktivitas. Oke? Baik, yang pertama kita akan melatih kekuatan otot. Kekuatan otot yang akan kita latih adalah kekuatan otot kaki. Ya, simak video berikut ini. Yuk, 1, 2, lakukan 10 kali dengan repetisi 3 kali. Kalau masih pemula, lakukan semampunya saja. Ya, jangan dipaksakan. Ini betul-betul untuk melatih otot kaki. Ya.
selanjutnya yang kedua adalah kita akan melatih kekuatan otot tangan dengan cara push up. Gerakan yang betul itu adalah pertama badan lurus, ya, kemudian turunkan badanmu. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, 8. Ya, silahkan lakukan gerakan ini semampu kalian untuk melatih kekuatan otot. Oke, gerakan selanjutnya adalah melatih kekuatan otot perut dengan melakukan sit up. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, stop. Oke, selanjutnya adalah gerakan flank. Di sini tujuannya untuk melatih kekuatan otot perut, lengan, dan paha atau kaki. Perhatikan. Ya. Ya, lakukan gerakan ini selama 30 detik. Kalian menahan badan kalian. Oke, selanjutnya kita akan melatih pelincahan dengan memanfaatkan ini sebagai medianya. Jadi ini caranya untuk melatih pelincahan dan baik-baik. Selanjutnya kita akan melakukan jogging. Ini penting sekali buat jantung kita. Jadi usahakan kalau kalian bisa lakukan jogging setiap hari. Dan selanjutnya adalah jalan biasa. Olahraga ini sangat baik sekali karena tidak akan membuat kita stres. Karena olahraga ini tidak terlalu berat, jalani saja tapi dengan jarak yang sesuai atau yang lumayan jauh. Oke. Pah. Wah, selanjutnya adalah gerakan squat jump. Ini untuk melatih kekuatan otot paha atau otot kaki. Seperti berikut. Ini squat jump. Lakukan 3 kali repetisi 10 kali. Itulah dia videonya, penjelasan tentang bagaimana cara melakukan latihan kebugaran jasmani. Di antaranya adalah bagaimana melatih kekuatan otot-otot kalian, bagaimana kalian melatih daya tahan kalian. Jadi saya kira setelah melihat video itu kalian lebih paham cara melakukan latihan-latihan tersebut. Semoga setelah penjelasan dari saya, dari pemaparan PowerPoint tadi tentang kebugaran jasmani, kalian bisa paham, kalian bisa mengaplikasikannya, bisa menjaga tubuh kalian, menjaga kebugaran kalian supaya terhindar dari apa yang telah saya jelaskan tadi, terhindar dari penyakit, terhindar dari obesitas tentunya
Ya, baik, mungkin cuman itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan lebih-lebih ingat kalian bisa mengaplikasikannya dan kalian bisa melakukan latihan-latihan untuk menjaga kebugaran jasmani kalian. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.